Sate, sate, sate kakak. Mau putus gitu mas, mau putus separuh, udah mau putus kiwir gitu mas, mau putus ini. Nah itu ngomong mas, berapa satenya gitu. Aduh kaget tadi kan, paket itu ada paket. Nah langsung Andi kayak ngomong 20 juta sambil patah-patah kan saking takutnya mas, 20 juta. Nah sosok itu tambah mendekat terus diambil mas, tas diambil. Nah anehnya setelah satenya diambil satu, di sebelah panggangan satenya Andi ini ada uang 20 juta mas. Apa kabar sobat semua, terima kasih ya sudah klik video ini. Dan kami akan ceritakan kiriman kisah dari Mas Andi yang berasal dari Kota Malang. Dan Mas Andi ini sekarang tepatnya berada di Pasuruan, Jawa Timur. Dan Mas Andi ini dulunya itu pedagang bakso ya. Jadi usahanya itu tutup, kemudian beliau ini melakukan ritual sate gagak. Dan bagaimana kisah lengkapnya nanti biar diceritakan sama Tika. Kita siapa dulu nih? Apa kabar Mas Adi? Ya baik mas Adi. Gimana nih? Udah ngobrol-ngobrol sama Mas Andi ya? Itu ya udah mas, kemarin waktu ketemu di pasar ya kebetulan kan kita kenal mas. Jadi dia sharing-sharing cerita dan mau ceritakan kisah masa lalunya tuh ke saya mas. Mas Andi ini dulunya pedagang bakso gitu ya? Sampai sekarang mas, sampai sekarang masih pedagang bakso dari dulu. Cuman ya karena ada masalah finansial akhirnya ya kayak tutup lah. Oh tutup sekarang berarti. Terus bangkit lagi sekarang mulai dari nol mas. Dan Mas Andi ini sebenarnya orang Pasuruan atau Malang? Sebenarnya tuh aslinya orang Malang, Ya. cuman dia jualan bakso Malang itu di wilayah Pasuruan mas. Oh gitu. Iya. Oke, sebelum lanjut nih Mas ya, mengenai pesugihan sate gagak nih, barangkali sobat semua belum tahu tentang hal ini. Itu pesugihan sate gagak itu menurut Mas Yudi itu gimana sih Mas? Apa mau kayak tumbal atau enggak gitu? Kalau menurut ceritanya Mas Andi, kali ini tuh ritualnya itu nggak pakai tumbal mas. Jadi kayak jualan gitu mas, jualan sate di kuburan nanti dapat uang. Nah uangnya itu nanti bisa buat modal lagi dan itu harus mas. Jadi uangnya nanti yang dapat itu nggak boleh katakanlah buat foya-foya sampai habis, itu nggak boleh, harus dan wajib itu buat modal. Buat modal Ya, nanti. buat modal lagi. Dan itu pun kata Mas Andi nggak pakai tumbal, soalnya cuman jualan sate ke alam gaib gitu mas, ke apa ya, ke jin-jin gitu mas. Oke. Barangkali Mas Andi yang melihat video ini, terima kasih yang sudah membagikan untuk kami kisahkan di studio kami. Jadi sobat semua yang ingin bagikan kisahnya di studio kami bisa datang langsung di daerah Sukorejo, Pasuruan, Jawa Timur. Barangkali ada yang ingin kami ceritakan bisa kirim langsung di WA di samping saya nih sobat. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan mari kita mulai. Oke, Mas Yudi, ceritanya Mas Andi nih gimana nih awalnya nih? Di tahun berapa? Jadi menurut Mas Andi waktu kemarin cerita sama saya mas, kejadiannya awal mulanya itu sekitar tahun 2015 mas. Nah awal 2015 itu Mas Andi itu dari Malang merantau ke wilayah Pasuruan mas, buat ya mengadu nasib lah, cari rezeki di wilayah Pasuruan. Nah di wilayah Pasuruan itu dia itu mulai awalnya itu jualan bakso mas, bakso Malang gitu loh mas, kan terkenal, bakso Malang kan terkenal enak gitu loh mas. Jadi dia dari Malang ke Pasuruan itu jualan bakso dengan cara dipikul mas. Awal mulanya itu keliling ke kamu dipikul awalnya itu. Nah karena mungkin baksonya itu enak mas ketimbang yang lainnya, enak dan apa ya, kuahnya itu kayak gurih gitu mas, enak mas. Akhirnya selang 4 tahun 2019 Mas Andi ini rame punya uang yang cukup. Akhirnya beliau itu kayak nyewa kios buat jualan bakso tadi kan, dan dia tidak keliling lagi mas.
Nah karena itu ya alhamdulillah mas, semenjak nyewa kios ya tambah rame usahanya mas. Dan di situ sekitar tahun 2024 kemarin itu awal kejadiannya mas. Di awal 2024 itu ya mungkin karena uangnya banyak mas ya. Jadi salah satu teman Mas Andi ini namanya itu Mas Joko. Nah Mas Joko itu main-main ke warungnya Mas Andi lah waktu itu. Nah Joko itu kayak main HP terus gitu mas, main HP itu. Nah Mas Andi kan kayak ngapain sih Joko ini kok dari tadi serius main HP terus gitu kan. Itu Mas Andi tanya, Cok, kamu kok saya lihat dari tadi kok udah HP-an terus kok serius amat gitu kan. Iya Nindi, kalah terus ini. Loh, emangnya kamu main apa kok kalah terus ini? Ini main slot. Main slot apa no? Ya main slot domino ini kan. Emangnya buat apa kayak gitu kata Andi? Loh, kamu nggak tahu dah. Ini slot domino ini kalau kita dapat koin banyak itu bisa dijual itu kan. Di situ Andi nggak percaya mas. Wah masa cuma permainan nggak gitu aja kok bisa dijual koinnya itu. Kalau nggak percaya coba kamu main ya. Akhirnya di situ Andi diajarin sama Joko mas buat cara bermain. Kalau dulu kan main apa ya, dikutain domino, slot, mas ya slot itu kan main itu. Karena mungkin ya pemain baru, terus pemula, terus akun baru mungkin kan. Itu Andi menang mas di situ. Ya Joko itu kalah, tapi Andi menang. Awalnya tuh permainannya kayak gratis mas, pertamanya gratis cuman ya top up sekitar cuma 10.000 kalau nggak salah dulu itu. Nah kayak gitu Andi menang mas, menang itu bisa sampai katanya itu kayak 100B apa 500B gitu loh mas, saking menang terus itu kan ya. Terus Jokonya kayak, Di, kamu koinmu itu banyak, apa nggak dijual aja gitu kan? Lo emangnya bisa gitu kan, kata Andi. Lo ya bisa, itu 1B-nya aja itu harganya, kalau umumnya harganya itu 60.000 1B itu. 1B koin mas, 1B itu kayak di koinnya itu kayak 1 juta gitu loh mas. Jadi 1B itu 1 juta koin. Kalau dijual ke rupiah, umumnya itu 60.000 sampai 70.000 waktu itu. Nah Andi nggak percaya, coba sih kamu jual ini gitu. Nah itu kayak akunnya itu dikasihkan ke Joko, coba aja jualan gitu. Wah dibilang nggak percaya, mau dijual berapa gitu kata Joko. 50.000 aja wis biar cepet habis, biar cepet laku gitu kan. Nah di situ mas, karena di situ koinnya Andi kan banyak, terus dibawa sama Joko dijual ke teman-temannya sama pemain domino tadi mas, sama-sama pemain ya. Terus itu laku mas, dijual sama Joko itu 1B-nya itu 50.000 itu laku. Nah di situ sampai laku itu 800.000 mas. Jadi Andi sama Joko itu, sama Jokonya dijual tuh sampai terjual itu dapat uang 800.000. Nah, terus Joko balik lagi ke kiosnya Andi tadi, kios baksonya tadi lo, ke warung. Ini lo cair apa Jok? Ya ini koinmu ini cair ini dapat 800.000. Loh, ternyata emang bener ya bisa dapat uang karena permainan itu. Padahal aku loh cuman top up 10.000 dapat 800.000. Nah di situ Berarti ada sisanya mas ya? masih ada. Nah di situ Andi seneng mas. Wah ini ada masih koinnya masih ada, bisa tak buat main lagi. Kemarin aja cuman top up 10.000 aja bisa dapat 800.000. Sekarang koinku masih banyak. Tak buat main lagi, siapa tahu nanti bisa dapat 1 juta atau 2 juta. Nah karena mungkin ya karena dapat uang gitu mas, tambah semangat tuh Andi mas, main terus. Bahkan suatu ketika aku sempet warung baksonya itu tutup mas, gara-gara Andi ya kayak males kan, udah dapat 800.000 itu males mas, ditutup itu warungnya itu, ditutup ya buat main main slot tadi lah. Setelah menang mas, di situ Andi dikasih kayak lost streak mas, kalah terus. Jadi nggak pernah kayak metu skater itu, nggak pernah mas. Jadi kayak kalah terus mas.
Nah di situ koinnya habis. Waduh, habis yo, gimana ini? Akhirnya Andi hubungi Joko, Jok, koinku habis, kamu punya tak? Ya nggak punya, aku aja kalah gitu. Coba aja tanya temanmu, barangkali ada yang punya, tak beli. Di situ Andi nyoba mas, beli 1B lah, 60.000 tapi. Di situ dia beli 60.000, nah main lagi, nggak menang lagi mas. Terus habis itu sampai habis 1 juta itu mas, selama kurang lebih 1 minggu itu 1 juta habis mas buat koin itu tadi. Nah di situ karena warung baksonya itu gara-gara Andi main main slot itu kan kayak tutup buka gitu kan mas, nggak konsisten kan gara-gara itu. Biasanya jam 8 udah buka, ini molor sampai jam 12 jam 1 baru buka. Jadi kayak pelanggan itu banyak kecewa itu mas, mau ke sana ternyata tutup, mau ke sana tutup, jadi nggak ke situ lagi. Terus otomatis karena pelanggannya itu banyaknya kecewa, akhirnya ya warungnya agak sepi mas. Nah tiba suatu hari itu tiba waktunya itu mas, bayar kiosnya tadi, bayar warungnya tadi, bayar sewa. Nah di situ Andi bingung mas, modalnya itu nggak ada. Gara-gara main slot tadi, modalnya kan habis. Akhirnya Andi memutuskan buat pinjam bank. Kalau di pasar itu kan kayak ada bank bank keliling itu bank Ya detail bukan. Nah, kayak gitu ya, bank keliling lah, bukan bank yang besar, bukan. Tapi pinjamannya nggak banyak mas, cuman mentok ya sekitar 4 atau 5 juta lah. Nah di situ Andi pinjam uang ke bank keliling tadi, awalnya itu cuma 4 juta. Nah di situ Andi sempat berhenti mas buat main slot tadi, sempat berhenti. Ya mungkin dia udah berpikir gara-gara main ini usahaku sampai kehabisan modal, sampai bangkrut itu kan mas. Di situ Andi pinjam 4 juta, yang 1 juta itu buat nyewa kios dan bayar kios. Nah yang 3 juta buat modal lagi, buat muter itu mas. Nah di situ dia udah berhenti kan, berhenti slot 2024. Setelah itu ya sekitar 6 bulanan sampai 2025 pertengahan itu ya alhamdulillah usahanya mulai membuahkan hasil lagi lah. Nah karena mungkin usahanya udah berdiri lagi, nah Joko ini kayak main lagi ya kan namanya juga temen, sering main lah. Di situ Joko main lagi, main HP terus. Nah di situ Andi tanya lagi, Jok kamu masih main slot ya gitu. Loh enggak di, apa itu slot, gara-gara aku nggak pernah menang, ini beda lagi. Loh kamu main apa Jok itu Jok? Ini di aku main aplikasi kakek petir gitu kan. Ya mungkin ya penonton paling juga udah tahu kakek petir itu apa kan mas ya. Nah di situ Andi penasaran mas, lihat aja Joko main itu mas. Dilihat, oh ya diklaim mas, kakek petir itu kalau menurut saya mas ya, itu lebih ke emang judi online itu mas, judi online. Jadi uang kita di dompet digital itu otomatis kalau kita menang uangnya itu langsung cair, tapi kalau kita kalah otomatis uang kita itu langsung hilang mas. Berarti langsung dijual ke orang? Bukan, kalau yang kemarin itu yang domino yang 1B kan ada koin itu dijual dulu 50.000 60.000. Nah ini kalau kakek petir ini ya judi mas, langsung judi online itu mas, judi. Jadi uangnya ya langsung ya judi mas, kalau menang ya menang, kalau kalah ya habis. Nah di situ karena Andi penasaran mas ya, lihat Joko main itu, dilihatin mas. Nah kebetulan di situ Joko menang mas. Wih, aku menang dapat kalau nggak salah kali 100 atau kali 1000 gitu, saya nggak begitu tahu mas ya. Menang itu dari modal cuma top up 100.000, si Joko ini sampai menang itu sampai 3 juta ya mas hari itu. Nah di situ Andi kayak tertarik gitu mas. Duh, enak Ren, modal 100.000 so dapat 3 juta gitu kan. Nah di situ Andi karena tertarik, akhirnya minta ajarin sama si Joko mas.
aku ajarin pojok caranya gimana itu kan. Nah di itu Joko sama sidang itu Andi diajarin sama Joko mas, mulai download aplikasi, terus kayak ngisi formulir, ngisi email diajari, terus sama sekalian top up-nya itu diajarin semua. Nah di situ Andi nyoba juga top up 100.000. Nah karena mungkin ya kayak yang awal-awal kemarin mas, namanya juga akun baru, terus pemain baru, username baru, semua kan baru. Biasanya mas, kalau sepengetahuan saya, kalau emang judi online itu kalau yang akun baru biasanya itu menang. Habis menang itu dikasih kalah dikit lah, kalah dikit. Setelah itu menang lagi. Nah habis menang itu biasanya itu langsung down, kalah terus nggak pernah menang biasanya kayak gitu mas. Nah begitu pun dialami sama Andi mas. Jadi awal main itu Andi juga gitu, pasang kayak Betius 10.000, 20.000 itu menang sampai max bet. Kalau nggak salah itu karena menang terus akhirnya itu pakai bet 100.000. Nah Andi ini menang mas, sehari itu hari itu juga Andi itu sampai menang sampai 20 juta mas. Besar ya? Iya mas, bayar kan namanya sudah pemain baru. Begitu Andi wah ya semangat mas, senang 20 juta tak buat lunasin hutang, selama modal cukup ini gitu kan. Itu Andi senang. Esoknya Andi langsung buat ambil 4 juta, 5 juta lah, 5 juta buat hutangnya masih 15 juta kan. Nah namanya apa ya, uang panas mas ya. Kalau kata orang dulu kan duit setan jadi pangan setan gitu kan mas. Jadi Andi bukannya ibarat kata buat tambah modal, padahal punya rencana tambah modal mas, tapi nggak dipakai tambah modal. Itu malah dibuat kayak apa ya, main mabuk-mabukan, main perempuan itu mas. Nah di pikiran Andi kan nggak apa-apa, lagi pula besok aku main lagi juga menang lagi gitu kan. Nah di situ pikirannya gitu. Akhirnya selang besoknya itu uangnya kan habis 15 juta buat party itu habis mas, sisa sekitar 2 juta lah. Jadi Andi nggak pusing. Wah aku kemarin cuma modal 100.000, uangku lunas, utangku lunas, terus masih ada 2 juta, tak buat modal lagi. Nah di situ seperti yang saya katakan tadi kan mas, pertama menang, setelah itu 2 juta itu kalah ya mas. Kalah mungkin karena si Andi panas. Akhirnya itu top up lagi sampai habis tuh mas. Terus sampai habis karena dia mungkin pusing mas ya. Waduh, aku udah habis banyak gitu kan. Nah di situ warung baksonya tadi karena nggak keurus, akhirnya karena Andi juga sumpah mas ya, bisa dikatakan sumpah kan, dijual itu mas semuanya mas. Mulai dari rombong, terus kayak meja, kursi, peralatan semua, kompor dijual semua. Ya dijual semua buat depo mas. Itu kalau dijual semua kata Andi ku kalau nggak salah itu sekitar 7 juta lah sekitar itu. Dibuat depo semua, bukan dikirim buat orang rumah. Oh ya disclaimer mas, Andi ini udah punya istri mas ya, saya tadi lupa jelasin kalau dia punya istri sama 2 orang anak di Malang, ditinggal lah di Malang sana. Tapi Andi kan di Pasuruan. Nah setelah barang-barangnya dijual, ini bukannya buat ngirim keluarga di sana di Malang, tapi malah buat depo lagi mas. Di situ ya Andi sih berharapnya itu menang, tapi sistem online mas ya acur mas, akhirnya kalah lagi. 7 juta hilang, terus peralatan jualannya juga hilang, bahkan sepeda motornya satu-satunya itu dijual juga mas, buat depo itu habis juga. Di situ Andi bingung mas, pusing. Waduh, melantek apa ini yo, habis semua gimana ini itu kata Andi kan. Di situ Andi langsung mas, pulang ke Malang. Ya bisa dikatakan kayak apa ya, pulang kampung lah, nyamperin anak istri. Nah di sana ya Andi nggak cerita tapi sama istrinya mas, nggak cerita kalau usahanya di Pasuruan itu udah bangkrut semua, itu nggak cerita.
Nah setelah 1 minggu Andi di rumah, istrinya itu tanya, loh nggak balik kerja ya gitu kan. Enggak, lagi sepi, jualnya sepi, mau di rumah saja. Lah kalau nggak kerja terus gimana ini makannya, uangnya kiriman bulan kemarin juga udah mau habis gitu kan. Nah karena di situ Andi akhirnya itu mas pinjam pinjam online gitu mas, pinjam online, Pinjol. nah pinjol bener, pinjol, tapi nggak ngomong sama istrinya, pinjol buat ngasih ya buat makan sehari-hari itu loh mas, kasih ke istrinya. Itu kata Andi kalau nggak salah itu pinjolnya sekitar 5 jutaan. Tapi dikasih istrinya itu nggak semua mas, dikasihnya cuma 1,5 juta. Yang 3,5 itu ya buat depo lagi. Berharap kalau bisa menang, bisa menutupin yang kemarin-kemarin itu mas, dan harapannya. Tapi kenyataannya rungkat lagi mas. Jadi 3 juta itu ya habis lagi buat mas. Akhirnya karena sumpah Andi ini pergi yang ngopi itu mas, ngopi. Nah pas ngopi dia ketemu sama temennya ya, temen di kampung lah, katakanlah namanya itu Ucup lah. Cup, kamu gimana kabarnya ya, basa-basi lah namanya teman-teman lama. Ya baik nih, kamu kok nggak ke Pasuruan? Iya Cup, ini aku lagi kena masalah, hari ini cerita kan, namanya juga sahabat kan, jangan cerita semuanya. Kalau kena online, kena judi online, kena aduh rungkat semua. Mungkin kamu punya solusi Cup. Apa ya, aku juga sendiri juga kayak gini nih, nggak kerja serabutan. Barangkali kalau kamu pernah dengar ada pesugihan itu. Nah di situ Andi mulai kepikiran ingin cari pesugihan mas. Tanya-tanya sama si Ucu. Kalau pesugihan banyak di wilayah gunung sana lah, di wilayah Malang ada. Tapi rata-rata pesugihan pakai tumbal. Kamu mau gitu kan? Waduh nggak mau sih kalau pakai tumbal. Kalau bisa ya nggak pakai tumbal gitu kan. Akhirnya mereka ngobrol. Nah gabunglah temannya lagi, ya bisa dikatakan namanya Edi lah. Itu juga sahabat Andi sama Ucu. Nah mereka ngobrol lagi sama Edi ini nyeletuk, kalau pesugihan tanpa tumbal aku pernah dengar di salah satu gunung di wilayah Pasuruan itu ada pesugihan namanya itu jual sate gagak. Dengar sih nggak pakai tumbal gitu kan. Nah di itu Andi tanya wilayah mana, Pasuruan mana? Ya wilayah sana lah, saya nggak bisa nyebutin mas ya, saya takut bahaya juga. Adalah di wilayah gunung Pasuruan itu kan. Nah di situ Andi karena mungkin udah sumpah mas ya, ingin pergi ke situ mas, ke tempatnya itu mas. Tapi Andi nggak punya uang. Akhirnya karena Andi nggak punya uang, pinjam sama temannya tadi. Aku pinjam dulu, Cup buat pergi ke sana gitu kan. Nanti kalau berhasil saya kembalikan 2 kali lipat. Di itu karena ya namanya sahabat mas ya, kasihan juga. Akhirnya dia dikasih pinjam itu 500.000 buat ongkos lah. Nah singkat cerita Andi pergi ke kaki gunung tersebut mas, cari kuncen yang bisa bisa bantu buat cara ritual jualan ketika itu mas. Tapi nggak mudah itu mas. Andi muter-muter di wilayah situ nggak ketemu. Sampai akhirnya itu ada salah satu tukang ojek. Itu kan Andi berangkatnya mulai pagi sampai malam mas, ibu nyari rumahnya kuncen ku nggak ketemu kan. Sampai akhirnya ketemu salah satu tukang ojek, tanya, Pak barangkali tahu di sini ada orang yang sakti yang biasanya bantu pesugihan gitu kan. Oh ada mbak, ada mas. Loh kamu bapaknya tahu? Ya tahu, saya sering ngantar orang-orang ke sana gitu kan. Nah di dalam hati Andi, wah rezeki nih aku ditemukan sama orang yang tahu lokasinya gitu kan. Nah di situ ya Andi diantar mas ke rumahnya kuncen tersebut. Nah
dia bilang kayak assalamualaikum tuh. Dia bilang assalamualaikum itu nggak dijawab mas. Nah pas waktu kula nuwun gitu kan, permisi gitu. Lalu ada suara dari dalam itu mas. Monggo mas gitu. Nah Andi ini kayak pertama udah curiga, kok kenapa waktu aku assalamualaikum kok gak dijawab, sedangkan aku gak ngomong kula nuwun permisi itu ada jawaban. Di situ Ali udah curiga, oh mungkin ini dupunnya nggak bisa apa ya, kayak Islam itu kayak anti lah kata gitu kan. Akhirnya cepat masuk, Andi ngobrol, Mbah apa bener Mbak bisa bantu saya buat pesugihan sate gagak gitu. Oh gampang kalau itu, syaratnya apa aja Mbak? Syaratnya ya cukup sesajen ya, kayak menyan, kayak bunga, kayak apa ya, dupa, terus jangan lupa yang utama gagaknya. Loh Mbak, terus gimana saya cari gagak Mbak gitu kan? Ya emang gagak agak sulit, kalau mau saya aja yang carikan gitu kata kuncennya. Terus berapa Mbak maharnya, biayanya berapa? Kalau titip saya nanti ya 10 juta cukup. Nah di situ Andi kaget mas, uangnya tinggal 300.000. Dipikir kan ya nggak sampai juta-jutaan dipikir kan. Nah di situ Andi pamitan sama mbaknya, ya udah Mbak nanti aku datang lagi karena ini uang saya kurang, jadi saya mau pulang dulu, mau ambil uang gitu. Nah singkat cerita Andi pulang lagi ke Malang, tapi dia nggak ngomong ke istrinya mas pulang ke Malang itu. Ya cuman bilangnya itu kayak kerja gitu sama istrinya, tapi nggak bilang ke rumah kuncen, nggak ngomong. Nah di situ Andi juga pusing lagi mas, bingung di mana aku cari uang 10 juta itu kan. Nah otomatis karena nggak ada pilihan lain, akhirnya lagi-lagi pinjol mas. Yang pertama tadi belum dilunasin karena nggak ada pilihan lain, akhirnya pinjol lagi 10 juta itu. Jadi total pinjolnya itu sekitar 14 juta mas. Nah habis apa itu cair 10 juta. Nah Andi lah balik lagi ke Pasuruan ya, di gunung tadi mas, nemuin kucing lagi. Mbah ini Mbah, aku udah ada uang 10 juta ini buat maharnya, aku percaya sama Mbah buat cari syarat-syaratnya itu. Oh iya, kamu tunggu di sini saja, nggak usah kemana-mana, Mbah mau keluar cari persyaratannya itu kan. Nah akhirnya si kuncen ini pergi buat cari persyaratannya tadi. Pas waktu sore udah kembali mas, ya bawa burung gagak, ya bawa bunga, ya bawa menyan, terus ya perlengkapan lah. Nah di situ Andi tanya lagi, terus gimana Mbak, ini ritualnya kapan gitu kan, kok buru-buru amat mau secepatnya gitu kan. Iya Mbak, saya selagi di kejar hutang gitu kan. Boleh, nanti malam kita langsung ritual. Jadi malam hari itu langsung mas Andi diajak sama kuncen itu buat ritual. Nah di situ Andi kan tanya, terus syaratnya apa aja Mbak? Syaratnya cuman terus caranya gimana Mbak gitu kan. Oh caranya, jadi kamu nanti ikut Mbak naik ke gunung. Nah nanti di situ ada makam keramat, makam zaman dulu lah, makam keramat. Nah nanti di sana kamu, gagaknya ini kamu sembelih, kamu sate, jadi berapa tusuk pun terserah. Nah nanti kalau ada katakanlah jin atau hantu, nah itu yang bakal membeli sate kamu gitu kan. Terus harganya, kalau harga bebas, kamu ucap berapa terserah, 1 juta, 2 juta, 10 juta bebas. Nah katanya gitu. Cuma gitu aja Mbak. Iya, kan ditemenin kan gitu. Kata dipikir Andi ditemenin sama kuncen tadi kan. Loh ya enggak, kamu harus sendiri. Kalau sebenarnya kalau sendiri itu agak takut Mbak gitu.
Ya ini gimana, udah terlanjur, kamu mau lanjut apa enggak, kata mbaknya gitu. Ya udah mbak, saya berani-beranikan gitu loh. Nah singkat cerita jam 12 malam mas, jam 11 lah, jam 11 mereka naik ke gunung, jam 12 lebih dikit itu nyampe kuburan keramatnya tadi. Di bawah pohon dipersiapkan semuanya, mulai dari menyan, terus panggangan sate itu udah disiapkan semuanya. Nah tugas kamu di sini nanti kamu ini sembeli, kamu sate, terserah jadi berapa tusuk. Oh ya, satu lagi, kamu nggak boleh bilang asma Allah, kayak zikir, kayak baca ayat kursi atau baca bismillah kayak itu nggak boleh. Syaratnya itu aja. Oh siap mbah gitu. Nah akhirnya setelah mbah Kunjan tadi pergi, nah situ langsung tanpa pikir panjang si Andi itu langsung beli mas, kakaknya tadi bisa beli, diiris, dibuat sate lah. Nah tapi kan namanya mungkin pemula mas ya, nggak bisa bikin sate, itu cuman jadi 7 tusuk mas, jadi 7 tusuk. Nah situ dibakar di bawah pohon mas, dibakar-bakar, nggak dibumbui, nggak apa, dibakar-bakar aja. Nah anehnya di situ kayak setelah Andi bakar-bakar itu kayak bau apa ya, bau anyir itu loh, bau gak enak, bau batang ya, darah kan? Iya kayak anyir, kayak batang ya mas, bangkai, kayak bau bangkai. Nah asapnya itu kayak bau bangkai mas itu mas. Nah setelah sekitar 15 menit ya Andi itu kipas-kipas, dari belakangnya tuh kayak ada siluet ini mas, siluet bayangan. Nah ada bayangan. Nah di situ Andi mulai ini mas, waduh, di batinnya Andi ya, waduh ini apa ya gitu. Nah di situ Andi udah mulai agak takut, kan dasarnya emang penakut ini. Nah terus kayak tadi kayak lompat ini mas, lompat gitu, lompat terus. Nah pas Andi noleh ini, wah ternyata pocong anjing. Pertama kalinya Andi lihat pocong itu ya, kayak apa ya, gemeter, kaget ya, takut kan pertama kali lihat pocong. Tapi ya tetap gini aja, pocong tuh lompat gitu aja. Terus dari kejauhan tuh kayak lihat itu mas, kayak korban kecelakaan gitu mas. Jadi badannya tuh kayak luka-luka semua. Terus ya bang, lehernya itu kayak apa ya, mau putus gitu mas, mau putus separuh, udah mau putus kiwir gitu mas, mau putus ini. Nah itu ngomong mas, berapa satenya gitu. Aduh kaget Andi kan, paket itu ada paket. Nah langsung Andi kayak ngomong 20 juta sambil patah-patah kan, saking takutnya mas, 20 juta. Nah sosok itu tambah mendekat, terus diambil mas, tas diambil. Nah anehnya setelah satenya diambil satu, di sebelah panggangan satenya Andi ini ada uang 20 juta mas. Itu kayak apa ya, kalau menurut Andi sih 20 juta, tapi yang nggak dihitung mas, soalnya tumpukan uangnya itu banyak, 100 ribuan mas, satu tumpukan itu mas, kayak ya terurai itu mas, kerantakan, tapi itu kelihatan banyak. Nah di situ Andi karena lihat uang tambah berani, wah gak apa-apa wis, tak beranikan gitu kan. Terus datang lagi kayak sejenis apa ya, kunti tapi bolong, masih bolong lah, terbolong tuh kayak wajahnya itu kayak ya gitu mas, hancur wajahnya mas, kayak berdarah, terus darah semua itu loh, sininya tuh bolong. Jadi sini itu bolong, kayak banyak belantungnya itu mas. Itu Andi beranikan, berapa mas satenya kayak gitu, ngomong 20 juta, udah nggak terbata-bata lagi karena ya uang tadi gak berani kan, 20 juta. Nah di situ si itu ngambil satu lagi. Nah uangnya itu kayak tambah banyak mas, saya numpuk tambah banyak mas. Nah akhirnya setelah sekian lama, hawanya itu kayak apa ya, hawanya itu dingin mas, hawanya tiba-tiba dingin ya, malam kan mungkin emang dingin, tapi dinginnya kayak tiba-tiba kayak menusuk tulang gitu mas, dingin sekali. Terus nah kayak hawanya nggak enak lah, kayak jelasnya gimana, susah jelasnya tuh hawanya nggak enak. Terus
dingin sekali, tiba-tiba kayak menyengat apa, menusuk kulit dinginnya. Di kejauhan tuh kayak suara bumi bergetar kayak der gitu mas. Nah, Andi kan gini, terus noleh gini dari kejauhan itu kayak ada sosok tinggi mas, siluet hitam besar tinggi, itu mendekat tambah dekat, tapi Andi nggak berani noleh, terus pas besar tadi udah nyampe depan Andi, kayak ada apa ya, air menetes kayak tes gitu kan ya, tes itu. Terus suaranya menggema besar, berapa satinya, tapi suaranya itu besar. Situ Andi kayak kaget, takut. Ya, kok besar itu mas, nyatanya itu. Nah, di situ Andi noleh gini. Terus yang netes ternyata air liurnya, netes tadi. Air liurnya tuh, itu genderuwo mas, genderuwo itu besar katanya. Entah genderuwo atau buto hijau mas, saya juga nggak tahu. Tapi katanya itu berbulu besar, terus ada taringnya, matanya merah. Nah, di situ karena noleh ini saking kagetnya mas, Andi ini nyebut Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar gitu. Langsung mas, semua tadi yang mulai Kunti, terus korban kecelakaan, pocong, genderuwo itu tiba-tiba itu hilang semua. Dan uangnya tadi yang di sebelah tadi, yang uang numpuk-numpuk tadi hilang juga mas itu mas. Nah di situ Andi ingat, waduh keceplosan, aku ngomong Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar gitu kan, keceplosan, waduh gimana ini. Nah karena panik, pusing mas ya, akhirnya Andi langsung tuh ke nunggu sampai dijemput sama puncennya tadi. Akhirnya setelah pagi sekitar ya mau subuh lah, jam 3-an nih, setengah 4 itu dijemput sama kuncennya. Gimana loh, kok nggak ada uangnya, mana hasilnya gitu kan. Mbak gagal mbak. Loh kok bisa gagal gitu kata mbahnya. Iya tadi ada sosok besar, aku saking kagetnya sampai bilang Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar gitu. Kamu ini kok gimana, marahin tuh Andi itu. Sudah dibilang nggak boleh bilang asma Allah, kok kamu masih aja kayak gitu. Ya udah, kamu terima konsekuensinya. Jadi konsekuensinya nggak pakai tumbal atau apa, nggak apa-apa. Cuman uang maharnya tadi hilang, jadi sia-sia tuh mas. Nah di situ ya situ Andi kayak apa ya, pusing mas, kan otomatis utangnya tambah banyak. Di satu sisi utangnya tambah banyak dan usahanya cari pesugihan ini juga gagal. Nah akhirnya dia kembali lagi ke Malang ya mas, nggak bilang ke istrinya, ya bilang cuma kerja gitu aja. Dari mana mas kok 2 hari nggak pulang gitu ya, bilang kerja gitu aja ya. Andi nggak ngomong cerita, sebenarnya nggak ngomong. Nah di situ Andi karena udah apa ya, nggak ngangsur kan, otomatis diteror pinjolnya itu telepon ke nomor Andi, kapan kamu bayar utang gini, kalau enggak kami akan datang ke rumah kamu buat berantakin rumah kamu, buat hancurin rumah kamu gitu kan. Nah di situ Andi tambah takut mas, karo rentenir itu yang pinjol ke rumahnya buat rusakin rumah. Di situ Andi takut. Terus karena pusing takut dia pergi ngopi lagi, ketemu sama temennya tadi. Nah ditanyakan sama Ucup kan punya utang juga 500.000. Gimana Andi, berhasil? Aduh gagal Cup, kok bisa gagal gitu. Hanya di situ Andi cerita semua. Ya gagal karena bilang asma Allah tadi kan, gagal. Jadi sempat berhasil, uangnya ada. Terus karena bilang asma tadi akhirnya hilang semua. Waduh eman nih, sayang kan, eman itu kan udah mau berhasil kok gagal gitu. Terus gimana nih coba, aku bingung, aku dikejar-kejar pinjol, terus aku juga utang sama kamu belum bisa nyaur gitu kan. Kalau utang sama saya santai aja, ini nggak apa-apa, kita kan sahabat dari kecil. Kalau kamu ada uang bolehlah nanti kamu cicil lah atau kamu sahur gitu kan. Nah waktu Andi ngobrol-ngobrol sama Ucup mas, itu di sebelahnya ada orang lagi ngobrol juga, tapi bukan orang situ, orang jauh lah, ngobrol-ngobrol perihal tuyul.
ngobrol-ngobrol tuyul. Nah di situ Andi kayak nguping tuh mas, percakapan mereka, anu yo ini pakai tuyul ya sekarang jadi kaya gitu kan, percakapannya kayak gitu. Si A ini pakai tuyul sehingga bisa kaya. Nah Andi kan kayak dengerin gitu. Di situ Andi tertarik mas, ingin pelihara tuyul. Ini adalah tuyul juga kan. Nah di pikiran Andi tuyul itu kan cuman nyusoni, ngasih susu kan, nggak pakai tumbal, itu pikirnya Andi kan. Kalau pada dasarnya Andi ini kan kalau pakai tumbal nggak mau. Nah itu cuman mikir itu tuyul cuman nyusoni, nggak pakai tumbal, nggak apa-apa wis. Nah akhirnya Andi cari tahu, ternyata di wilayah Gunung Malang adalah di salah satu gunung itu kayak tempat transaksi tuyul atau cari tuyul itu ada emang. Nah akhirnya Andi cari ke informasi dan suatu ketika tiba saatnya itu Andi pergi ke gunung tersebut mas cari tuyul. Nah ketemu sama salah satu warga ya, terus dianterin ke rumahnya kuncen-kuncen yang bisa ngasih tuyul tadi. Terus tak ditanya di sana mas, Mbah apa bener sini tempat pesugihan tuyul gitu kan? Iya bener. Terus kamu mau apa? Kamu mau tuyul gitu kan kata mbahnya itu. Iya mbak aku pengen pelihara tuyul, pengen biar cepet kaya gitu kan. Boleh, sarannya cuma satu aja, kamu pergi ke belakang, kamu di sana lihat ada sumur. Nah nanti waktu di sumur nanti kamu lihat ke bawah, nanti lihat di sana ada apa. Kalau kamu betah, kalau kamu kuat, baru nanti bisa diteruskan. Kalau kamu nggak mau, kalau kamu nggak betah ya nggak usah diteruskan. Cuma gitu aja mbak. Iya kan mudah kan gitu kan. Nah ya, Andi akhirnya karena syaratnya cuma mudah, dia melihat sumur aja mas. Ya, saya sumur bulat ya, cuma disuruh lihat ke bawahnya gini, gitu aja. Wah gampang bang. Hanya Andi ke belakang rumahnya kuncen tadi, ke rumah belakang itu ada sumur tua mas. Di situ ada sumur tua, tuh lihat ke sumur itu. Nah di situ mas anehnya, Andi tuh kayak lihat genangan air. Nah tapi di genangan air itu ngelihat anaknya mas, anaknya yang kecil. Andi kan punya dua anak, yang satu sudah SMP, yang satunya ini masih bisa dikatakan balita lah, belum TK itu, masih sekitar 4 tahunan lah. Nah itu Andi lihat anaknya itu disiksa mas, disiksa kayak apa, dicambuk gitu mas, sama sejenis semacam kayak genderuwo mungkin atau apa sih, nggak tahu juga mas, nggak cerita, cuman kayak dicambuk gitu mas, sambil teriak-teriak, ayah tolong ya, aku nggak mau kayak gini ya, sakit ya gitu. Duh apa ini, masa aku pengen tuyul jadi ini anakku jadi tumbal gitu kan, sambil teriak gitu juga, aku nggak mau jadi tumbal ya, sakit ya, aku nggak mau kayak gini gitu terus kan. Di itu Andi waktu lihat tuh kan langsung, namanya orang tua ya lihat anaknya disiksa mas ya, menangis tuh mas. Andi tuh menangis, kalau gini caranya aku nggak mau pesugihan, aku lebih baik mati, lebih baik aku hidup melarat daripada anakku jadi tumbal, aku nggak mau gitu. Otomatis Andi kayak teriak kayak gitu mas. Akhirnya Andi masuklah ke rumahnya kuncinya tadi, ditanya gimana mau lanjut cari tuyul gitu kan. Enggak mbah, aku nggak mau kalau aku kaya tapi anakku jadi tumbal, anakku disiksa, aku nggak mau gitu. Ya udah kalau gitu kamu silahkan pulang. Emang kalau di sini tuyulnya itu gitu, biasanya tumbalnya anaknya itu jadi tumbal, nanti bisa dapat tuyul gitu. Kalau kita nggak mau mbak, di situ mungkin karena dapat hidayah mas ya, si Andi ini dapat hidayah, akhirnya pulang cerita semua ke istrinya mas. Mulai awalnya main apa tadi, domino, terus main kakek petir, terus barang-barangnya dijual semua, kena judi slot, kena pinjol, itu cerita semua ke istrinya mas. Di situ istrinya ya sempat marah pertama, tapi di satu sisi istrinya bersyukur meskipun ini nggak sampai terjerumus itu loh mas, nggak sampai jadi pesugihan itu mas.
Nah itu karena Andian bener-bener udah menyesal minta maaf ke istrinya. Ya udah mas, gini aja, kita mulai dari nol aja nggak apa-apa, kita melarat lagi nggak apa-apa, kita mulai dari nol, kita usaha berdua. Nah itu mas, akhirnya tahun 2025 akhir ya, baru kemarin mas, jadi Andi ini ya dikatakan merintis lagi lah, mulai dari nol mas. Jualannya itu jualan bakso lagi, merintis mulai nol. Terus ya istrinya otomatis yang dulunya ya di rumah itu sekarang ikut-ikut bantu mas buat bayar pinjol itu mas. Buat bayar pinjol itu ya ikut kerja serabutan lah. Di salah satu sisi istrinya juga bersyukur kalau suaminya tadi yang nggak sampai bunuh diri. Kan banyak mas ya kasus pinjol bunuh diri itu banyak. Terus nggak, ya meskipun jadi pesugihan tapi ya nggak jadi kan, bisa dibilang gitu kan, gagal semua kan. Ya itu istrinya juga bersyukur. Dan sekarang Mas Andi juga udah jualan lagi ya. Kemarin saya juga dinasihati ya sama Mas Andi mas, cari uang ya halal saja, jangan macam-macam, jangan neko-neko, jangan pernah ikut-ikutan judi online, itu katanya gitu mas. Jadi untuk yang pertama Mas Andi ini hancurnya itu karena pertama judi online yang apa itu ngikut sama Mas Joko Tadi iya. Jadi menurut Mas Yudi nih, judi online itu gimana sih pandangannya? Kalau menurut saya ya nggak usah kayak judi-judi gitu mas. Lagi pula ya juga nggak haram kan, jualan judi kan main. Benar. Kita dapat uang pun ya itu ya haram. Ibarat buat ngasih nafkah anak istri ya percuma, nggak dapat barokahnya, malah dapat dosa mas. Dan buat pemerintah Indonesia ya lebih baik mau apa ya, berantas lah judi online ini biar nggak ada korban lagi gitu loh. Untuk yang kedua nih, yang apa itu sate gagak itu, berarti kalau sumpama tadi Mas Andi gak bilang apa ya, tak bilang Asmaullah, mungkin berhasil ya? Mungkin berhasil mas, soalnya uangnya udah ada mas di sebelahnya, uangnya udah ada. Ya mungkin kalau menurut saya masih ditolong lah sama Tuhan, masih ditolong supaya nggak terlalu terjerumus lagi ke lingkaran setan gitu mas. Nah ini untuk pesan-pesan untuk sobat semua nih, apa nih mas? Ya pesan-pesan saya ya simpel aja, hindari judi online agar hidup teman-teman semua nggak berantakan gitu aja mas. Oke, baik sobat semua, pesan-pesan untuk kali ini hindari judi online dan hindari pesugihan yang akan membuat kalian itu hancur ya sobat. Jadi bagi sobat semua yang ingin bagian kisahnya, di studio kami berada di daerah Pasuruan, Jawa Timur, dan ingin sekali apa itu membagikan kisahnya itu kami ceritakan, bisa kalian WA di samping saya ini ya sobat. Saya Adi dan Yudi pamit undur diri dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.